Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua pemirsa channel saya yang masih setia mengikuti tayangan video-video saya. Hari ini saya coba tayangkan cuaca yang ada di sekitar Gorontalo dan sekitarnya ya, karena hari ini saya coba menayangkan video mulai start dari Perlimaan Telaga arah pulang kompleks perkantoran pemerintah Provinsi Gorontalo, dan saya skip mulai dari start Perlimaan tadi. Teman-teman sekalian, cuaca cukup ekstrim karena hari ini dimulai dari pukul 14:45 ditandai dengan suara petir yang cukup menggelegar ya, karena petir ini dia bisa terdengar dentumannya maupun terlihat kilatan yang kita bisa lihat ya, seperti kamera, seperti blitz, lampu blitz yang begitu kuat dia, dan kedengarannya juga bunyinya itu begitu menggelegar, begitu memecah langit ya. Dan teman-teman sekalian, udara ini cukup lembab dan hujan deras mengguyur Gorontalo dan sekitarnya. Saya di Perlimaan Telaga ini untuk melihat bagaimana juga derasnya hujan bisa berdampak kepada perjalanan yang ada kami ini maupun di sekitar Jalan Raya Limboto yang kami lalui. Dan teman-teman sekalian, di sekitaran Jalan Raya Limboto ini memang arus balik dari arah Kabupaten Gorontalo dan beberapa kabupaten yang melintasi jalan raya untuk menuju pusat kota Gorontalo cukup ramai, walaupun cuaca cukup deras dengan air hujan yang curah hujan yang cukup deras ya. Dan ini teman-teman sekalian, kita sudah masuk pada awal-awal ataupun bulan Mei ini, namun di perhitungan Hijriah kita sudah masuk pada akhir-akhir minggu ketiga bulan Ramadan. Dan teman-teman sekalian, seperti yang bisa saya tayangkan saat ini, cuaca yang sangat ekstrim cukup berdampak kepada penjajah kue penganan buka puasa yang biasanya kita lihat. Nah, ini teman-teman sekalian, ada di sekitaran Jalan Raya Limboto, baik ruas kiri maupun ruas kanan jalan. Ini berhubung curah hujan yang begitu derasnya, jadi para penjual kue takjil buka puasa juga ini teman-teman sekalian, mereka ini tentu saja harus siap-siap untuk menyiapkan tempat perteduhan bagi penganan ataupun barang jualan yang mereka jajakan di pinggir jalan ya. Karena memang di cuaca ekstrim seperti ini bukan tidak mungkin berbagai hal yang bisa terjadi, baik itu pohon tumbang maupun karena derasnya hujan pasti air akan memenuhi ataupun meluap di sepanjang jalan ini. Ini tentu saja akan membuat kendaraan yang lalu lalang akan membawa cipratan air itu ke mana-mana, baik dia yang bisa dijangkau oleh kendaraan maupun yang lebih dekat dengan kendaraan yang dilalui. Nah, teman-teman sekalian, saya melalui lagi ini di sebelah kanan saya tadi, menara yang cukup tinggi itu, dia base transmission station ataupun menara BTS yang memang selama ini merupakan
menara penunjang untuk bagaimana koneksi jaringan dapat berjalan dengan lancar. Dan teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, di jalan yang penuh dengan curah hujan ini tentu saja kendaraan-kendaraan yang lalu lalang pasti sangat sibuk untuk bagaimana segera sampai di tujuan tentu saja. Dan teman-teman sekalian, tentu saja kita masih berada pada masa pandemi. Harapan kita semua tentu curah hujan ataupun cuaca yang tidak bersahabat dengan kondisi saat ini dan tentu mempengaruhi semua aktivitas kita dalam keseharian segera dapat segera pulih ya. Dan kita semua berharap di akhir-akhir minggu ketiga bulan Ramadan ini kita masih terus dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menyelesaikan semua amalia di bulan Ramadan. Dan yang paling mendasar dari upaya kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini adalah tentu saja bagaimana kita menyelesaikan apa yang kita targetkan di dalam segala amalan yang ada, baik itu menghatamkan Al-Quran, kemudian bagaimana kita juga bisa membagi dengan sesama, terutama dengan kaum duafa. Kemudian di akhir-akhir bulan Ramadan itu tentu perlu kesiapan mental kita untuk kita lebih banyak bersabar dan tidak tergoda dengan hal-hal lain yang bisa membuat semua aktivitas ibadah kita terganggu. Misalnya di akhir-akhir Ramadan itu banyak orang sudah disibukkan dengan aktivitas lain-lain ya, misalnya melakukan hal-hal yang banyak menyita waktu, dan semua tentu saja ini kembali kepada kita masing-masing. Dan setiap orang pasti memiliki hal-hal yang menjadi harapan dan keinginan untuk segera diwujudkan. Hanya saja teman-teman sekalian, di akhir-akhir bulan Ramadan ini perlu kita saling mengingatkan, watawasau bil haqi watawasau bis sabri, bahwa di akhir-akhir bulan Ramadan ini sebenarnya merupakan puncak dari semua amalia yang kita lakukan di awal serta pertengahan bulan Ramadan. Karena untuk mendapat berbagai predikat takwa dan mendapat predikat makfirah, mendapatkan atau beroleh makfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dibarengi dengan ibadah-ibadah yang khusyuk dan selalu bertafakur, selalu berzikir, mengingat Allah. Karena di bulan Ramadan ini dilipat gandakan berbagai amalan yang sebenarnya pada bulan-bulan bukan di bulan Ramadan kita beroleh pahala, tetapi ini dalam hitungannya tentu saja kalau menurut para ulama itu dihitung berkali lipat atau dilipat gandakan. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya share dalam kesempatan ini. Karena kita dalam perjalanan pulang ini memang di wilayah lain Kabupaten Gorontalo, di Limboto Barat dan sekitarnya itu memang air guyuran hujan itu cukup deras sampai membuat air meluap dan potensi banjir yang ada, sehingga teman-teman sekalian
satu kesyukuran bagi kita bila kita terhindar dari berbagai macam bencana, terhindar dari berbagai macam bala dan musibah yang menimpa kita. Jadi semakin banyak kita mensyukuri nikmat Allah, semakin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, tentu saja ini akan membuka berbagai pintu-pintu keberkahan dan menjauhkan kita dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya sekarang melalui atau belok kiri dari Jalan Raya Limboto menuju arah Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie untuk menuju ke tempat domisili saya, dan saya ini sudah dalam perjalanan, sudah mendekati tempat saya tinggal, dan ini rumah-rumah yang kami lewati untuk menuju rumah saya. Nah, ini dia jalannya teman-teman sekalian. Terima kasih masih terus mengikuti channel saya. Semoga di bagian lain Gorontalo dan di daerah lain tidak terjadi banjir akibat curah hujan yang begitu ekstrim ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus tonton video saya dengan like, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.